Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Batari Bahar, NIM 18472400010, kelas 28A. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, yaitu Bapak Ahmad Sabir, SPD MPD, yang telah memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan proposal ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Baik, proposal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metode penelitian. Selanjutnya, bagian pendahuluan, yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, latar belakang. Nah, di latar belakang ini yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan nasional diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan potensi generasi penerus bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu bersaing di zaman modern ini. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan dapat pula dilakukan melalui perbaikan proses pembelajaran. Menurut Trianto 2014 bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi transfer yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, guru perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai keterampilan sebagai guru dan pendidik untuk peranan penting untuk mencapai pembelajaran efektif. Siswa juga memiliki peranan penting agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Ya, selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Juniati, yaitu Juniati DKK 2014 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran POE dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar IPA kelas 5. Peneliti tersebut mengatakan bahwa hasil belajar IPA pada siswa yang mengikuti pembelajaran POE adalah 27,22 lebih besar dari rata-rata hasil belajar IPA siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional sebesar 17,28. Nah, berdasarkan uraian, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, yaitu bagaimanakah gambaran penerapan model pembelajaran POE pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Yang kedua, bagaimanakah gambaran hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini, Kota Makassar setelah menggunakan model pembelajaran POE. Yang ketiga, apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran POE terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini, Kota Makassar.
Dan tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui gambaran penerapan model pembelajaran POI pada mata pembelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar setelah menggunakan model pembelajaran POI. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran POI terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu bagi akademis atau lembaga sebagai bahan informasi bagi guru-guru di sekolah dasar bahwa pentingnya penerapan model pembelajaran POI dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPA dan sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan proses pembelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Yang kedua, bagi peneliti, yaitu menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi siswa, yaitu dengan penerapan model pembelajaran POI, siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar karena pembelajaran secara kelompok tidak membosankan dalam menemukan dan memecahkan masalah yang ada secara bersama-sama. Bagi guru, memberikan informasi kepada guru mengenai model pembelajaran POI dengan mata pembelajaran IPA sehingga dapat diterapkan dengan sesuai situasi dan kondisi di sekolahnya. Selanjutnya, bagi sekolah itu diharapkan menjadi acuan sebagai kebijakan pembelajaran dengan model pembelajaran POI. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Nah, di sini terbagi atas 3. Yang pertama, kajian teori, yaitu pengertian model pembelajaran, pengertian model pembelajaran POI, pengertian belajar, dan pengertian IPA. Yang kedua, kerangka pikir, bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar masih rendah. Dan yang ketiga, hipotesis. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang kajian pustaka dan kerangka pikir, maka hipotesis penelitian yaitu terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran POI terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Selanjutnya, kajian teori, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, model pembelajaran atau model pembelajaran POI. Yang kedua, hakikat hasil belajar. Dan yang ketiga, IPA. Model pembelajaran POI di sini terbagi atas pengertian model pembelajaran POI, langkah-langkah model pembelajaran POI, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran POI, dan yang terakhir, manfaat model pembelajaran POI. Dan untuk hakikat hasil belajar terdiri dari pengertian belajar, pengertian hasil belajar, aspek-aspek belajar, fungsi hasil belajar, dan fakta yang mempengaruhi hasil belajar. Dan yang ketiga, IPA, yang terdiri dari pengertian IPA, karakteristik mata pelajaran IPA, ruang lingkup mata pelajaran IPA, dan tujuan mata pelajaran IPA. Selanjutnya, kerangka pikir. Nah, adapun kerangka pikir penulis yang digunakan penelitian ini yaitu dimulai dari pembelajaran IPA di kelas 5 BTN IKIP 1 Kecamatan Kota Makassar. Nah, melakukan penerapan model pembelajaran POI. Selanjutnya, hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran POI terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Selanjutnya, hipotesis.
Hipotesis nihilnya yaitu tidak terdapat perbedaan antara model pembelajaran POI terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Dan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan penerapan model pembelajaran POI terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Selanjutnya, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, definisi operasional data, populasi dan penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data. Ya, selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Nah, jenis ini dipilih karena peneliti memberikan treatment terhadap kelas eksperimen dan menyiapkan kelas kontrol sebagai perbandingan tempat penelitian. Waktu penelitian yaitu dilaksanakan di sekolah, namun untuk saat ini dilaksanakan di rumah dengan melakukan studi daring oleh beberapa siswa yang bersangkutan karena mewabahnya penyakit saat ini. Jadi selaku peneliti hanya melakukan literatur di rumah dengan mengumpulkan data lewat online serta beberapa tetangga yang ada di lokasi tersebut secara langsung. Desain penelitian. Nah, dapat dilihat pada tabel yang pertama ada kelompok, pretest, treatment, dan post-test. Yang di tabel kelompok terdapat eksperimen dan kontrol. Eksperimen di kolom pretest yaitu O1, treatment X, dan post-test O2. Sedangkan kontrol di pretest yaitu O3 tidak terdapat, dan post-test itu O4. Yang dimana O1 itu berarti tes awal kelas eksperimen, O2 tes akhir kelas eksperimen, O3 tes awal kelas kontrol, O4 yaitu tes akhir kelas kontrol, dan X itu pemberian perlakuan atau treatment menggunakan model pembelajaran POI. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Impres BTN IKIP 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar pada tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 63 orang yang terdiri atas 2 kelas. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel random sampling. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Model pembelajaran POI merupakan model pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen yang dimulai dengan persoalan IPA, di mana siswa diajak untuk menduga kemungkinan yang terjadi, dilanjutkan dengan mengobservasi dengan melakukan pengamatan dan kemudian dibuktikan dengan dilakukan percobaan untuk dapat menemukan kebenaran dari dugaan awal dalam bentuk penjelasan. Selanjutnya, hasil belajar yang dimaksud yaitu dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Nah, hasil belajar adalah nilai yang menunjukkan nilai penguasaan materi pada mata pelajaran IPA yang diperoleh dari pemberian hasil tes belajar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu peneliti menggunakan teknik wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian, di mana peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu berupa angka. Dan yang ketiga, teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepenguasaan materi melalui gambaran karakteristik distribusi nilai pencapaian hasil belajar IPA siswa yang
dibelajarkan dengan model pembelajaran POI. Dan yang kedua, teknik analisis data statistik inferensial, yang dimana untuk menguji hipotesis penelitian, uji hipotesis dilakukan yaitu uji beda. Sebelum dilakukan uji pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan data, dilakukan uji normalitas data, di mana semua data diolah pada sistem SPSS, yaitu versi 16.0. Baik, itulah presentasi proposal saya pada kali ini. Namun, saya ketahui bahwa proposal saya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saya berharap kepada Bapak dan teman-teman sekalian untuk memberikan saya saran yang baik mengenai proposal saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.